Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Latifah Hanum dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim, program studi perbankan syariah semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang penerapan etika bisnis Islam untuk seorang pebisnis dari skala kecil maupun skala besar. Apa sih etika bisnis Islam itu? Etika bisnis Islam itu adalah pedoman atau aturan moral yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dalam kegiatan bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan tentang keuntungan saja, tapi tentang kejujurannya, terus juga keberkahannya, dan juga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 menjelaskan bahwa Allah sangatlah melarang keras bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan maupun penakaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis itu sangatlah penting bagi kehidupan bermasyarakat maupun seorang pebisnis. Sejak zaman Rasulullah, bisnis menjadi bagian penting bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan suatu perdagangan dan beliau menerapkan sifat yang jujur dan juga amanah. Beliau sukses dalam berbisnis sesuai dengan aturannya, bukan dari menipunya. Ada yang tahu apa itu prinsip-prinsip etika bisnis? Ayo sini, mari saya jelaskan. Ada beberapa hal yang harus kalian tahu bahwa prinsip-prinsip etika bisnis itu ada banyak. Yang pertama yaitu sidik, artinya kejujuran. Kita harus melakukan kejujuran dalam bertransaksi. Jika tidak melakukan kejujuran itu, maka bisa dibilang transaksi itu akan mendapatkan kerugian di akhir nantinya. Terus yang kedua ada ketidakadilan. Ketidakadilan dalam bertransaksi. Seperti misalnya nih contoh, sebuah penjual dia melakukan jual beli dengan seseorang, tapi karena dia mengenali orang tersebut, maka dia menurunkan harga penjualan dia itu menjadi harga yang rendah. Maka itu kan bisa dibilang dia melakukan ketidakadilan. Jadi dalam bertransaksi kita harus melakukannya dengan adil. Terus yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi itu harus terbuka dengan harganya maupun informasi-informasi tentang pembelian apa aja yang dia lakukan di toko tersebut. Yang keempat adalah amanah. Kenapa sih di prinsip-prinsip itu harus ada amanah? Amanah itu kan dapat dipercaya. Seperti contohnya, Dinda bekerja di suatu perusahaan dan seorang bos itu mengamanahkan kepada Dinda untuk mengatur keuangan. Jadi dari pihak Dinda itu harus benar-benar bisa mengelola keuangan itu jadi lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan amanah. Maka kenapa harus ada amanah di prinsip? Karena hal itu. Terus yang terakhir yaitu tidak melakukan riba, tidak melakukan gharar, dan tidak juga melakukan pokoknya yang ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau seandainya dilakukan, maka itu akan mengakibatkan kerugian dalam jangka pendek. Jadi kalau kita tidak melakukan yang namanya gharar, maisir, dan segala macam yang dilarang oleh Islam, itu kita bisa melakukannya di jangka waktu yang panjang dan akan sukses bisnisnya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa
sih etika bisnis Islam itu sangatlah penting dalam suatu bisnis, karena banyak di luaran sana itu melakukan bisnisnya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, maka berakhirnya itu menjadi buruk. Dalam artian dia melakukan yang ketidakjelasan itu, maka nanti di jangka proses dia berkembangnya itu sangatlah tidak pesat. Tapi kalau misalnya dia melakukannya dengan prinsip-prinsip syariah yang tadi disebutkan, dia melakukannya dengan kejujuran, transparansi, maka dia dapat dipercaya oleh konsumen, terus juga dapat bisa dibilang sangat positif lah dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang jika dia melakukan bisnis tersebut. Kalian tahu nggak sih contoh etika bisnis Islam yang salah itu seperti apa? Tolong jangan ditiru ya teman-teman. Nah, saya contohkan ya, seperti banyak di sekeliling kita yang melakukan kecurangan. Seperti misalnya di suatu warung, saya ingin membeli suatu beras, dan itu kan ada penakaran dan penimbangannya. Nah, seorang penjual itu menakarkan, misalnya saya ingin membeli beras itu 1 kilo, tapi dalam penakaran si penjual itu dia mengurangi sedikit kadar berasnya. Yang tadinya sekilo itu banyak, jadi dikurangin agak sedikit. Nah, itu termasuk ketidakjujuran kan. Nah, makanya kalau misalnya melakukan penjual beli itu melakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, berasnya itu harus benar-benar banyak gitu, nggak boleh dikurangkan maupun dilebih-lebihkan, itu sangatlah tidak boleh. Teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan contoh etika bisnis yang salah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali contoh etika bisnis yang sangat-sangat benar, dan tolong ditiru ya teman-teman sekalian. Nah, jadi contoh etika bisnis yang benar itu seperti apa sih? Seperti contohnya nih, saya membeli suatu buah-buahan seperti misalnya mangga. Mangga itu kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya orang awam ini mangganya busuk atau asem, itu kan kita nggak tahu. Nah, sebagai seorang penjual itu tuh harus berkata sesuai dengan yang dia tahu. Kalau misalnya mangga yang dia jualin itu sangatlah asam ataupun busuk, jadi seorang penjual itu harus berkata jujur kepada si pembelinya bahwa mangga ini sangatlah asam, kalian mau nggak? Kalau mau saya turunkan harganya karena ini nih sangat-sangat asam gitu. Tapi kalau misalnya mangga itu bagus, dia pokoknya bagus lah intinya, itu si penjual itu harus berkata dengan jujur juga bahwa mangga ini bagus loh, yang ini bagus daripada yang ini. Jadi seorang pembeli itu merasa kayak oh, ini pedagangnya sangatlah jujur gitu. Tolong ditiru ya teman-teman. Apa sih pesan moral yang harus kita dapat jika kita menerapkan etika bisnis Islam itu? Nah, kita itu harus menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam. Jangan kita melakukannya dengan hal-hal yang tidak baik ya teman-teman, karena kan rezeki itu datangnya dari Allah ya. Jadi usahakan, walaupun kita membuka usaha awalnya mendapatkan kerugian, tapi kan yang mengatur semua itu Allah ya. Jadi kita pelan-pelan secara perlahan, walaupun kita melakukannya dengan kejujuran, tapi nanti akan berakhir ke jangka panjang selanjutnya. Tapi kalau misalnya seandainya kita tidak jujur dari awal, maka bisa dibilang usaha itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi ayo mari sama-sama kita melakukan bisnis dengan sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam itu. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir mengenai materi tentang etika bisnis Islam yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.